Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Inilah klasifikasi ilmu nasab. Geger isu nasab sudah setahun lebih menghantam golongan habaib klan Pa'alwi yang dipertanyakan serta dituntut pembuktiannya tentang keabsahan pengakuan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memunculkan berbagai narasi pro dan kontra, dan sampai tulisan ini dipublish dari otoritas nasabah klan Pa'alwi, yaitu RA atau Robitoh Alawiyah, diam 1000 bahasa. Kita sebagai santri dididik untuk mempercayai sesuatu harus atas dasar ilmu. Cara berpikir yang sederhana yaitu, jika ini adalah suatu kebenaran, maka akan sangat mudah untuk memberikan bukti. Namun, akan menjadi sulit jika itu sebuah kebohongan. Kita semua tentunya sudah tahu bahwa klan Pa'alwi kesulitan untuk menampilkan bukti ketersambungan nasabnya. Nah ini ada indikasi kebohongan. Bahwa ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia. Karena dengan ilmu semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dalam masyarakat beragama, ilmu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan karena sumber ilmu yang hakiki adalah dari Tuhan. Dalam kajian filsafat, ilmu menyebutkan bahwa secara umum metode mencari pengetahuan adalah melalui pendekatan rasionalisme, empirisme, dan metode keilmuan. Ketika proses pengkajian secara ilmiah dilakukan terhadap objek tertentu melalui pendekatan ilmiah dan menghasilkan sebuah kebenaran, maka apa yang dihasilkan itu disebut kebenaran empirik. Sedangkan mencari pengetahuan itu dengan menggunakan pemikiran yang mendalam atau radikal dan spekulatif, maka kebenaran yang dihasilkan dikategorikan sebagai kebenaran relatif, mungkin benar dan mungkin juga tidak. Sementara kebenaran mutlak itu hanyalah kebenaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan hadis sahih, atau disebut juga kebenaran wahyu. Ilmu nasab atau ilmu silsilah adalah ilmu yang membahas garis keturunan atau susun galur atau asal-usul seseorang, baik keturunan bangsawan, ratu, raden, raja, atau keturunan Rasulullah SAW. Bagi mereka yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nasab dan keturunan mulia, hendaklah menjaga dan memeliharanya sebagaimana yang telah dilakukan oleh para wali di masa hidupnya, agar kedudukannya, agar supaya anak cucu mereka mengerti akan kedudukan mereka di tengah-tengah umat, serta mereka dan keturunannya dituntut untuk berakhlak baik dan berilmu mengikuti nenek moyangnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku-suku bangsa supaya kamu mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu
dalam pandangan Allah ialah yang lebih bertakwa. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan, mengisahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah olehmu tentang nasab-nasab kamu agar dapat terjalin dengannya tali persaudaraan di antara kamu. Sesungguhnya menjalin tali persaudaraan itu akan membawa kecintaan terhadap keluarga, menambah harta, memanjangkan umur, dan menjadikan Allah ridho. Diriwayatkan oleh Ahmad dan musnadnya Tirmidzi dan Al-Hakim. Dengan itu jelaslah bahwa ilmu nasab adalah suatu ilmu yang agung berhubungan dengan hukum-hukum syariat Islam. Orang yang mengingkari keutamaan ilmu ini adalah orang yang jahil. Kedudukan ilmu nasab yang penting diketahui dalam syariah diantaranya adalah yang pertama, mengetahui nasabnya Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW bersabda dalam hal ini, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama sebenarnya Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri, Quraisy bin Malik An-Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abdullah bin Abbas, tak seorang pun meragukan akan kebenaran nasab dari Rasulullah SAW yang tersebut di atas. Yang kedua, saling mengenal di antara satu sama lain, sehingga seseorang tidak dinisbatkan kepada selain ayahnya atau datuknya. Karena sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari menegaskan, seseorang yang mengaku orang lain sebagai ayahnya padahal ia mengetahuinya, maka ia telah berbuat kekufuran. Dan siapa yang mengaku kepada nasab bukan nasabnya, maka hendaknya ia menempuh tempat tinggalnya dalam api neraka. Beberapa perkara berkaitan dengan hal tersebut di atas, yaitu yang pertama, mengetahui hukum-hukum pusaka yang mana sebagian waris boleh melindungi bagian yang lain. Yang kedua, hukum para wali dalam nikah yang mana sebagian wali diutamakan dari wali yang lain. Yang ketiga, hukum wakaf. Jika orang yang mewakafkan itu mengkhususkan kepada sebagian keluarga atau kerabat dan tidak kepada sebagian yang lain. Yang keempat, memperhatikan nasab wanita yang akan dinikahi. Sabda Nabi Muhammad SAW, wanita itu boleh dinikahi dengan 4 sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka utamakan yang memiliki agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Syekhon dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Adapun yang dimaksud dengan keturunannya ialah berasal dari keturunan yang mulia. Dalam hal ini tidak mungkin kita dapat mengetahuinya melainkan dengan ilmu nasab. Yang kelima, mengetahui nama-nama istri Nabi yang mana diharamkan kepada seluruh orang Islam mengawini mereka. Begitu juga mengetahui nama-nama sahabat besar dari kalangan Muhajirin dan Ansor, juga mengetahui orang-orang yang berhak menerima khumus 1/5 dari kalangan kerabat Rasul, serta mengetahui orang-orang yang diharamkan kepada mereka menerima sedekah dari kalangan keluarga Muhammad, yang mana Ibnu Hazm menganggap perkara-perkara di atas sebagai fardu kifayah. Di dalam ilmu nasab ada klasifikasi, pengelompokan status nasab seseorang.
Yang pertama, sohibun nasab adalah status nasab seseorang yang setelah melalui penelitian dan pengecekan serta penyelidikan ternyata sesuai dengan buku rujukan yang bersangkutan dinyatakan berhak untuk mendapatkan buku dan dimasukkan namanya di dalam buku induk. Yang kedua, masyhurun nasab adalah status nasab seseorang yang diakui akan kebenarannya, namun tidak terdapat pada buku rujukan yang ada yang bersangkutan tidak bisa dimasukkan dalam buku induk. Kebenaran nasabnya didapat dari keterangan kalangan keluarganya sendiri dan ditunjang oleh beberapa literatur buku yang dapat dipercaya, juga diakui oleh ahli-ahli silsilah terdahulu, ditambah beberapa orang yang memang diakui kepribadiannya di masanya. Terus yang ketiga, majhulun nasab adalah status nasab seseorang setelah diadakan masa penyelidikan, pengecekan, dan penelitian ternyata tidak didapatkan jalur nasabnya. Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya status ini, di antaranya karena ketidaktahuan atau kebodohan, keminiman pengetahuan masalah nasabnya, ataupun niat-niat untuk memalsukan nasab. Yang keempat, maskukun nasab atau status nasab adalah status nasab seseorang yang diragukan kebenarannya karena di dalam susunan terjadi kesalahan, terlompat beberapa nama. Hal ini dikarenakan terjadinya kelengahan sehingga tidak tercatat beberapa nama pada generasi tertentu. Yang kelima, mardudun nasab adalah status nasab seseorang yang dengan sengaja melakukan pemalsuan nasab, yakni mencantum beberapa nama yang tidak dimiliki hubungan dengan susun galur nasab yang ada, ataupun menisbahkan namanya dengan kabilah tertentu bersandarkan dengan cerita atau riwayah dari seseorang yang tidak memiliki ilmu nasab atau individu yang mencari keuntungan ekonomi secara pribadi. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan yang bersangkutan bertindak memalsukan nasab ini. Sebagai contoh adalah karena yang bersangkutan hendak mencari kedudukan dan kekuasaan di masyarakat. Seperti dinasti Fatimiyah Bani Ubaid di Mesir dibongkar oleh Ibnu Hazm dan klan Pa'alwi di Indonesia dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ataupun masalah warisan dan lain-lain. Yang keenam, tahta bahas dalam pembahasan adalah status nasab seseorang yang mana di dalamnya terjadi kesimpang siuran dalam susunan namanya. Hal ini banyak penyebabnya, di antaranya karena yang bersangkutan ditinggal oleh orang tuanya dalam keadaan masih kecil, atau terjadinya kehilangan komunikasi dengan keluarganya, atau terjadi kesalahan dalam menuliskan urutan-urutan namanya. Posisinya nasab ini bisa menjadi sohibun nasab, sohihun nasab, atau majhulun nasab, atau mardudun nasab sesuai dengan hasil penelitian dan pengecekan yang dilakukan. Yang ketujuh, mab'unun nasab adalah status seorang yang tertolak nama nasabnya karena yang bersangkutan terlahir dari hasil perkawinan di luar syariat Islam. Tertolaknya nasab ini setelah melalui penelitian dalam pengecekan, juga dengan ditegaskan oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Hal ini juga dikenal dengan cacat nasab. Demikianlah uraian singkat mengenai ilmu nasab ini. Semoga kita sama-sama dapat mengambil manfaatnya, dan kami berharap agar kita tetap menjaga garis keturunan dan kemurnian dari nasab. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.